Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kira-kira kita sekarang mau bahas apa? Hayo. Kita sekarang akan membahas KD 3.3 mengenai menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas 3 poin utama yang terdiri dari organ tumbuhan, jaringan meristem, dan jaringan permanen. Diharapkan teman-teman setelah menonton video pembelajaran ini, teman-teman dapat mengetahui definisi, fungsi, dan struktur dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Amazing! Yuk kita bahas. Seperti yang sudah ada pada judul, kenapa ya setiap tanaman itu tingginya berbeda? Teman-teman pernah nggak menemukan tanaman yang sudah layu? Atau teman-teman pernah nggak sih terlintas di pikiran bahwasanya apa hal yang mempengaruhi pertumbuhan dari setiap tanaman? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu organ vegetatif dan yang kedua yaitu organ generatif. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara organ vegetatif dan organ generatif? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, organ vegetatif adalah organ tumbuhan yang mendukung sebuah pertumbuhan tanaman. Nah, apa sih contoh-contohnya? Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada daun, kemudian ada batang, dan akar. Yang pertama, kita bahas tentang akar. Akar merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Akar, arah tumbuhnya menuju pusat bumi yang disebut dengan geotrof atau bisa juga disebut dengan hidrotrof. Artinya, arah tumbuhnya menuju air dan meninggalkan udara dan cahaya. Akar memiliki karakteristik yang pertama, tidak beruas, tidak berongga, dan tidak berwarna hijau. Teman-teman tahu gak warna dari akar itu apa? Ya, betul. Jadi, akar biasanya berwarna putih atau berwarna coklat. Akar juga biasanya tumbuh runcing di bagian ujungnya sehingga memudahkan untuk menembus ke dalam tanah. Fungsi dari akar pada tanaman yaitu yang pertama, untuk memperkokoh tanaman itu sendiri. Kedua, untuk menyerap air dan zat makanan yang terlarut. Ketiga, untuk mengangkut air dan zat makanan terlarut tadi ke tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan. Dan yang terakhir, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Mungkin teman-teman udah tahu nih perbedaan secara kasat mata antara akar tunggang dan akar serabut. Ya, salah satu perbedaan akar tunggang dan akar serabut ada pada fungsi utamanya. Fungsi utama dari sistem akar tunggang yaitu untuk menyimpan makanan, sedangkan fungsi utama dari sistem akar serabut yaitu untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, jadi jelas ya perbedaan dari kedua akar tersebut. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan tumbuhan dikotil seperti kacang-kacangan dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Nah, selanjutnya kita akan membahas sama-sama tentang struktur jaringan penyusun organ pada batang. Yuk simak sama-sama. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwa batang itu memiliki dua perbedaan, yaitu ada batang monokotil dan batang dikotil. Nah, batang monokotil sendiri itu memiliki ciri khas. Perlu diingat yaitu tidak bercabang dan tidak
berkambium. Struktur dalam pada batang monokotil itu ada epidermis, ada jaringan dasar, dan yang terakhir ada berkas pengangkut. Nah, kita tadi udah bahas tentang batang monokotil. Sekarang kita bahas yang namanya batang dikotil. Di mana batang dikotil ini juga memiliki ciri khas loh. Yang pertama itu ada batangnya itu bercabang dan tidak beruas. Nah, batang dikotil memiliki ciri khas juga, yaitu dia itu memiliki kambium yang berfungsi untuk agar batang itu memiliki pertumbuhan yang lebih besar. Struktur dalam yang ada di batang dikotil ini juga ada yang disebut dengan kulit kayu, dan ampulur. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Adapun karakteristik dari daun itu sendiri diantaranya umumnya daun berwarna hijau, memiliki struktur berupa helaian, berbentuk bulat atau lonjong, dan tipis. Kenapa ayo daun bisa tipis? Karena untuk penyerapan spektrum cahaya dan efektivitas fotosintesis. Daun memiliki banyak sekali fungsi, diantaranya reabsorpsi, asimilasi, transportasi, respirasi, transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif. Setiap tumbuhan pasti memiliki daun yang berbeda-beda, entah itu dari warna, bentuk, ataupun ukuran. Hal inilah yang menjadi penciri perbedaan dari setiap tumbuhan tersebut. Kok bisa ya? Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Yang kedua, kita bahas tentang organ generatif. Organ generatif merupakan organ yang berfungsi sebagai alat perkembangbiak dan memperbanyak diri. Contohnya buah, bunga, dan biji. Amazing! Yuk kita bahas satu persatu. Bunga merupakan organ tanaman untuk menghasilkan biji. Bunga merupakan organ yang termodifikasi dari ujung batang. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Awas ya, ketukar, jangan mentang-mentang namanya sari, teman-teman ngira kalau benang sari itu alat kelamin betina. Padahal bukan ya. Oh iya, dengan melihat jumlah kelopak dan mahkota bunga, kita bisa tahu nih tanaman tersebut termasuk monokotil atau dikotil. Kalau jumlah mahkota dan kelopaknya berjumlah kelipatan 3, maka tanaman tersebut termasuk ke dalam monokotil. Kalau jumlah mahkota dan kelopaknya berjumlah kelipatan 5 atau 4, maka tanaman tersebut termasuk ke dalam dikotil. Kalau bunga ini kira-kira masuk ke monokotil atau dikotil ya? Jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya, fungsi dari bunga. Salah satunya yaitu sebagai organ reproduksi. Selain itu juga bunga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, yaitu buah. Buah merupakan hasil dari reproduksi antara putik dan serbuk sari. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat untuk melindungi biji. Ada buah semangka, buah durian, buah tangan, enggak dong, buah salak, dan masih banyak lagi buah-buahan yang kita ketahui. Nah, buah-buah tersebut kira-kira kenapa ya bentuknya beda, ukurannya beda-beda? Ayo coba kenapa? Ya betul banget, itu karena disebabkan oleh pola pembelahan sel yang berbeda-beda. Pembentukan buah diawali dengan penyerbukan pada bunga. Buah merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Selanjutnya ada biji.
Biji merupakan alat utama berkembang biak. Hampir semua tumbuhan menghasilkan biji. Kualitas tumbuh kembangnya suatu tumbuhan tergantung dari penyebaran biji. Apabila penyebaran bijinya benar, maka perkembangan tumbuhan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan letak bakal bijinya, jenis biji pada tumbuhan berbiji dibedakan menjadi dua. Ada biji terbuka atau biji tertutup. Biji terbuka disebut juga dengan gymnospermae dan biji tertutup disebut juga dengan angiospermae. Salah satu perbedaan keduanya yaitu kalau biji terbuka tidak tertutupi oleh daun buah, begitupun sebaliknya. Fungsi dari biji bagi tumbuhan diantaranya sebagai tempat penyimpanan cadangan bagai makanan, sebagai alat perkembangbiakan atau sumber informasi genetik, dan yang terakhir sebagai pembentuk tumbuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah membahas mengenai organ pada tumbuhan. Teman-teman boleh ngerangkum hal-hal apa aja yang teman-teman tangkap dalam video ini ke dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa, jaringan pada tumbuhan itu tidak mencakup tentang organ pada tumbuhan aja. Jadi nanti akan ada part 2. Ditunggu ya. Kita akan membahas mengenai jaringan meristem dan jaringan permanen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.